Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menafsirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-5. Ayat pertama yaitu Alif Lam Mim. Ini merupakan huruf-huruf yang digunakan sebagai pembuka beberapa surah Al-Quran. Ini adalah huruf hijaiyah yang tidak mempunyai makna pada dirinya karena dituliskan seperti alif, ba, ta, dan seterusnya. Dalam huruf-huruf itu terdapat hikmah dan tujuan, karena tidak ada sesuatu pun di dalam Al-Quran yang tidak memiliki hikmah. Di antara hikmahnya yang paling menonjol ialah mengisyaratkan tantangan untuk membuat Al-Quran yang terdiri dari huruf-huruf yang berbentuk kata-kata yang mereka ketahui dan mereka gunakan untuk berbicara. Oleh karena itu, pada umumnya huruf-huruf hijaiyah tersebut diikuti dengan penyebutan tentang Al-Quran Al-Karim seperti yang ada dalam surah ini. Alif Lam Mim, susunan huruf ini dan susunan yang lain serupa merupakan susunan huruf yang diletakkan di permulaan surah. Didatangkan sebagai penjelas tentang kesempurnaan Al-Quran dan mengukuhkannya sebagai kalam Allah, dan untuk menantang bangsa Arab untuk mendatangkan kitab yang serupa atau sesuatu yang serupa dengan surah paling pendek darinya, dan sebagai penjelas tentang kelemahan dan ketidakmampuan mereka, dan sebagai pemberitahuan bahwa Al-Quran tersusun dari huruf-huruf Arab yang selalu mereka ucapkan, dan mereka susun perkataan mereka menggunakan huruf itu. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa tafsirnya sesungguhnya huruf-huruf yang di awal-awal surah adalah rahasia Allah yang ada dalam Al-Quran. Dan beliau juga berkata, sekelompok ulama berkata, kita menyukai untuk berbicara dalam hal ini, untuk mengeluarkan faedah-faedah yang terkandung dan makna-makna yang ada di dalamnya, dan mereka berbeda pendapat mengenai masalah ini. Quran Surah Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi Zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam surah itu kita mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang agung, yang tidak ada keraguan bahwasanya ia datang dari sisi Allah. Maka tidak benar bila ada seseorang yang ragu-ragu terhadapnya, karena begitu jelasnya Al-Quran itu, di mana orang-orang yang bertakwa dapat mengambil manfaat dengannya berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan mengikuti hukum-hukumnya. Al-Quran yang agung itu tidak ada keraguan di dalamnya, baik dari segi proses turunnya maupun lafal dan maknanya. Al-Quran adalah firman Allah yang membimbing orang-orang bertakwa ke jalan yang mengantarkan mereka kepadanya. Inilah Al-Quran yang agung, tidak ada keraguan lagi bahwa itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Al-Quran adalah petunjuk dan pembimbing menuju kebaikan. Al-Quran membimbing orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka dengan menaati perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian mereka mengambil manfaat darinya. Itu adalah 3 gambaran tentang Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah yang ketiga yaitu bunyinya Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan pada mereka. Maknanya itu mereka itu adalah orang-orang yang membenarkan perkara-perkara yang gaib, yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera dan akal mereka semata. Karena hal itu tidak dapat diketahui kecuali dengan wahyu dari Allah kepada Rasulnya, seperti iman kepada malaikat, surga, neraka, dan yang lainnya.
dari apa-apa yang mereka diberitakan oleh Allah atau diberitakan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman adalah salah satu kalimat yang mengandung arti ikrar kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya, hari akhir dan kadar yang baik dan yang buruk. Dan yang membuktikan benarnya ikrar tersebut adalah dengan ucapan dan amal, dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Dan mereka dengan bukti kebenaran iman mereka terhadap yang gaib adalah dengan menjaga pelaksanaan sholat pada waktu-waktunya, dengan pelaksanaan yang sahih sesuai dengan yang Allah syaratkan pada nabinya Muhammad SAW, dan dari sebagian harta yang kami anugerahkan kepada mereka. Mereka mengeluarkan zakat yang wajib maupun yang sunnah dari harta mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Maknanya itu, dan orang-orang yang membenarkan semua yang diturunkan kepadamu, wahai Rasul, dari Al-Quran dan segala yang diturunkan kepadamu berupa al-hikmah, yaitu as-sunnah, dan kepada semua yang diturunkan kepada Rasul sebelummu berupa kitab-kitab seperti Taurat, Injil, dan kitab-kitab lainnya. Dan mereka juga membenarkan adanya negeri kehidupan setelah kematian dan segala yang akan terjadi di sana berupa perhitungan dan pembalasan amal perbuatannya. Pembenaran ini dengan hati mereka yang kemudian diperlihatkan oleh lisan dan anggota tubuh mereka. Secara khusus hari akhir disebutkan di sini karena iman kepadanya termasuk diantaranya dorongan paling penting untuk berbuat ketaatan, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, dan melakukan introspeksi diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, ulaika ala hudam mir rabbi wa ulaika humul muflihun. Artinya, mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Maknanya ialah orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini berada di atas cahaya dari Rabb mereka dan taufik dari Tuhan pencipta dan pemberi hidayah bagi mereka dan mereka itulah orang-orang yang beruntung yang berhasil menggapai apa yang mereka inginkan dan selamat dari keburukan mereka melarikan diri darinya. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut kokoh dalam mengikuti jalan kebenaran. Merekalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, sebab mereka orang yang mendapatkan apa yang mereka harapkan dan selamat dari apa yang mereka takutkan. Semua orang yang digambarkan dengan ciri-ciri tersebut adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mengimani sesuatu yang gaib dan melaksanakan kewajiban. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan selamat dari neraka. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 1-5. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.